Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Al-Palembani, mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Konsep Cinta dalam Al-Quran Perspektif Surat Yusuf. Pertama, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita akan fokuskan terlebih dahulu. Oke, tampaknya sudah. Down. Oh, belum sepertinya. Latar belakang penelitian. Al-Quran menyebutkan kata hub atau cinta sebanyak 95 kali, menunjukkan perhatian besar terhadap konsep ini. Surat Yusuf yang disebut Allah sebagai ahsanal qasas atau sebaik-baik kisah sangat unik karena menampilkan spektrum cinta yang lengkap, dari cinta kepada Allah, cinta orang tua anak, kecemburuan, cinta terlarang, hingga pemaafan. Selanjutnya, penelitian Oke, sudah. Penelitian tentang surat Yusuf sudah banyak, namun yang fokus komprehensif pada konsep cinta dan hierarkinya masih terbatas. Tujuan penelitian ini, pertama, mengidentifikasi dimensi konsep cinta dalam surat Yusuf. Kedua, mengungkapkan hierarki cinta. Ketiga, menjelaskan dinamika antar bentuk cinta. Dan keempat, mengeksplorasi implikasi praktisnya. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik. Sumber datanya berasal dari Al-Quran Surat Yusuf dan 3 tafsir utama, Tafsir Al-Misbah, Ibnu Katsir, dan Al-Quran dan tafsirnya, terbitan Universitas Islam Indonesia. Maaf. Oke. Belum, sabar. Oke. Temuan utama, surat Yusuf menyajikan 7 dimensi cinta yang sangat komprehensif. Di pusat ada mahabbatullah, cinta kepada Allah sebagai fondasi. 6 dimensi lainnya, cinta vertikal Yusuf kepada Allah, cinta orang tua anak antara Yakub dan Yusuf, kecemburuan saudara yang destruktif, cinta terlarang istri Al-Aziz, pemaafan yang transformatif, dan cinta Allah kepada hambanya. Ketujuh dimensi ini membentuk spektrum lengkap tentang cinta dalam perspektif Islam. Dimensi paling penting adalah mahabbatullah. Dalam ayat 23-24, Yusuf menghadapi godaan besar dari istri Al-Aziz, tapi dia menolak. Bahkan ketika diancam penjara, Yusuf berkata, "Penjara lebih aku sukai daripada harus durhaka kepada Allah." Mengapa Yusuf sekuat itu? Karena mahabbatullah berfungsi sebagai benteng spiritual. Sejak kecil, hati Yusuf sudah terisi penuh dengan cinta kepada Allah. Ini adalah prioritas utama yang tidak bisa diganggu-gugat. Pelajarannya, ketika mahabbatullah memenuhi hati, godaan sebesar apapun kita bisa atasi. Selanjutnya yaitu adalah dimensi lainnya, termasuk cinta orang tua yang ditunjukkan Yakub yang menangis sampai buta. Lalu ada kecemburuan saudara yang berujung pada rencana jahat, cinta terlarang yang membawa pengkhianatan, dan yang terakhir ada pemaafan yang menyembuhkan luka. Dari 7 dimensi ini, saya menemukan hierarki cinta yang jelas. Pada puncaknya mahabbatullah, cinta kepada Allah, fondasi semua cinta.
Tingkat kedua, cinta karena Allah, pada Rasulullah, orang tua, dan keluarga. Tingkat ketiga, cinta horizontal terkelola antara suami istri dan persaudaraan. Paling bawah yang harus dihindari, cinta destruktif yang menduakan Allah atau didasari nafsu. Kesimpulannya, ketika mahabbatullah menjadi prioritas, seluruh bentuk cinta lainnya akan tertata dengan baik. Tapi ketika kita mencintai sesuatu lebih dari Allah, disitulah masalah dimulai. Temuan penting lainnya adalah ujian adalah instrumen pemurnian cinta. Yakub kehilangan Yusuf puluhan tahun, tapi cintanya semakin murni karena tetap sabar. Yusuf diuji dengan berbagai cobaan, tapi cintanya kepada Allah semakin kuat. Cinta sejati adalah cinta yang mampu bertahan dalam ujian dan semakin kuat melalui cobaan. Keterbatasan penelitian terdahulu fokus parsial, yaitu pada hanya karakter, psikologi, dan juga resiliensi. Cakupannya hanya 1-2 dimensi, dan juga penelitian terdahulu sangat deskriptif. Pada penelitian ini fokus komprehensif, yaitu konsep cinta dan mencakup 7 dimensi cinta, model hierarki dan juga dinamika, aplikasi praktis multi bidang. Kontribusi teoritis, penelitian ini menghasilkan model hierarki cinta yang baru untuk studi Islam, teori ujian dan pemurnian cinta, serta pemahaman tentang dinamika cinta timbal balik antara Allah dan hamba. Kontribusi praktis, penemuan ini aplikatif untuk 4 bidang. Pertama, pendidikan karakter, mengajarkan hierarki cinta kepada anak-anak. Kedua, konseling keluarga, model pemaafan untuk resolusi konflik. Ketiga, dakwah kontemporer, pendekatan naratif yang relevan. Keempat, pembinaan spiritual, yaitu penguatan mahabbatullah. Jadi penelitian ini bukan hanya teoritis, tapi benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan. Kesimpulan pertama, surat Yusuf menyajikan spektrum cinta yang sangat komprehensif, 7 dimensi berbeda. Kedua, ada hierarki jelas dengan mahabbatullah di puncak. Ketiga, cinta dalam Islam bersifat timbal balik dan dinamis. Keempat, ujian adalah pemurnian cinta. Kelima, cinta destruktif bisa bertransformasi lewat taubat dan maaf. Keenam, menghasilkan model teoritis baru. Ketujuh, memiliki implikasi praktis yang luas. Keterbatasannya hanya fokus pada surat Yusuf, sumber tafsir terbatas, belum studi empiris. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu studi komparatif antar surat dan penelitian empiris. Cinta sejati adalah cinta yang mampu bertahan dalam ujian, memaafkan, dan dan berpijak pada ketaatan pada Allah. Dengan mahabbatullah sebagai fondasi, seluruh bentuk cinta akan tertata baik, membawa keberkahan dunia akhirat dan menuju kesempurnaan spiritual. Kisah Yusuf bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tapi pelajaran hidup yang relevan untuk kita hari ini. Jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih atas perhatiannya. Saya telah mempresentasikan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah mendengarkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.